Baik, Ibu Bapak, saudara sekalian, senang berjumpa kembali. Minta maaf kemarin pergi lebih awal, ada kegiatan yang lain, dan sekarang kita ketemu dengan pokok bahasan pilih mana, surga atau neraka. Saudara pasti milih surga, tetapi jangan lupa kalau milih surga ada syarat yang harus dipenuhi, karena apapun yang Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan kita, maka ada sesuatu yang harus kita perbuat. Karena itu ayat yang sangat populer dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Ibu Bapak, suasana Natal ada di sini sekarang. Mulai akhir November pun sudah ada kegiatan-kegiatan Natal, dan bulan Desember merupakan bulan yang menyenangkan bagi umat Allah. Bahkan di seluruh dunia sekarang ini dihiasi dengan berbagai lagu-lagu Natal. Hal ini untuk menolong kita agar hati kita sepenuhnya merespon akan kasih karunia besar daripada Allah. Sebab kalau tidak, Anda akan berada di lautan api belerang yang menyala-nyala. Setiap orang, tak terkecuali, tentu mendambakan cinta kasih daripada Allah supaya kita selamanya bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan itu. Anak, pemuda, suami istri sebagai makhluk sosial memerlukan saling memperhatikan satu sama lainnya. Tetapi kenyataannya hanyalah cinta palsu, karena perselisihan, perkelahian, bahkan peperangan terus mewarnai kehidupan ini. Karena itu diperlukan kasih yang lebih agung dan mulia dari cinta kasih dunia ini. Kasih itu adalah kasih besar Allah untuk keselamatan umat manusia. Dari ayat yang kita lihat tadi, Allah mengasihi dunia. Dalam Perjanjian Baru Yunani ayat 16 dimulai dengan kata sambung gar. Karena demikianlah yang digunakan untuk menjelaskan pernyataan sebelumnya. Dalam hal ini penulis baru menyinggung situasi historis yang terjadi pada zaman Musa. Ketika umat Allah, bangsa Israel, keluar dari Mesir, mereka hidup dalam kegelisahan, dalam omelan, seolah-olah berkata, lebih baik tinggal di Mesir. Apakah tidak ada kuburan di sana? Sehingga kita ada di padang gurun seperti ini. Lalu Tuhan menyatakan kepada Musa, supaya umat Allah tidak maaf, tidak dibinasakan dan tidak dihukum, maka dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ini merupakan nubuatan yang terjadi pada zaman dahulu kala. Oleh karena itu latar belakang ini mengarah kepada pendahuluan ayat 16 di mana Tuhan Yesus yang akan datang. Dimulai Allah. Istilah Allah adalah sebutan bagi sifat ilahi, dan karenanya dapat digunakan untuk Bapa, Efesus 1:3, Yesus sang anak, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, atau Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 dan 4. Dalam ayat ini jelaslah bahwa Allah digunakan untuk Bapa yang mengaruniakan anaknya. Ibu Bapak, jangan lupa kita masih mempercayai Tritunggal. Karena sekarang ada tokoh-tokoh, orang-orang sangat berpengaruh, tidak mempercayai lagi Tritunggal. Bahkan hanya percaya kepada satu Allah, atau Allah yang tiga. Bapa, Anak, dan Roh merupakan tiga yang terpisah dan tidak merupakan satu kesatuan sehakikat.
ya sederajat, tetapi tiga-tiganya merupakan terpisah tersendiri, tidak sama seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, dan kita masih mempercayai akan kebenaran itu. Ya. Kasih, Allah mengasihi kasih merupakan terjemahan dari kata kerja Yunani agapao. Bentuk kata benda agape bukanlah kasih yang hanya emosional, kasih yang tulus, penuh dedikasi, kasih yang bertindak berdasarkan kepedulian terhadap orang lain. Inilah Ibu Bapak sekalian, kalau kita percaya kepada Yesus, artinya kasih itu menjelma dalam kehidupan kita. Dan kita perlu menyatakan sama seperti Bapa, karena kasihnya kepada dunia, mempersembahkan, memberikan, menganugerahkan. Jadi kasih yang ada dalam kehidupan kita bukan kasih yang hanya menerima, tetapi kasih yang bertindak, kasih yang bersikap, kasih yang melakukan sesuatu, ya, sesuatu kepada sesama, kepada keluarga, kepada siapapun sebagai pengejauhan tahan, sebagai perbuatan tindakan Allah. Dan kasih itu dinyatakan kepada dunia. Kata Yunani untuk dunia adalah kosmos, secara harfiah, literalnya menunjukkan alam semesta yang teratur diciptakan oleh Allah. Jadi Anda ingat pada waktu Tuhan menciptakan, pada mulanya Allah menciptakan, atau arti terbatas yaitu bumi, namun seringkali dunia mengacu pada semua orang di bumi, mengacu kepada para penghuninya. Kenapa? Dunia, Paulus menyatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang tersebut. Jadi kita mengingat bagaimana Tuhan pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tidak ada sesuatu yang baik dalam kehidupan manusia, kecuali manusia harus kembali kepada Allah. Dan inilah sebabnya buat sekalian, kita harus melaksanakan itu karena kita dikasih oleh Allah, dan lebih dahulu maka kita juga harus melakukan itu. Sebab kalau tidak, kasih kita adalah kasih yang palsu, kasih yang tidak sungguh-sungguh, tetapi kasih yang berdasarkan kepada sesuatu yang bersifat keakuan, ya, keegoisan, kasih yang menyatakan kehidupan kita sebagai pribadi mungkin yang dianggap baik. Dan karena itulah ini merupakan tindakan sikap yang nyata, yaitu mengaruniakannya. Mengaruniakannya. Mengaruniakan atau memberi adalah ciri khas Allah. Allah memberi. Dia telah memberi kita hidup. Hidup bukan sekedar hidup dalam kehidupan dalam dunia ini, yang sudah saya katakan pada beberapa hari yang lalu, bukan hidup sama seperti hewan, tidak hidup seperti tumbuh-tumbuhan, atau manusia yang tanpa Tuhan, tetapi manusia yang hidup di dalam hidup kepada Allah. Dia adalah sumber dari semua karunia yang baik, itu berasal daripada Allah, dan terbesar adalah karunia anaknya. Inilah merupakan sesuatu keteladanan Ibu Bapak, bagaimana yang terbaik dari Allah dinyatakan, dikaruniakan, diberikannya kepada dunia, supaya dunia nanti dikembalikan, dipulihkan, dan hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan yang kekal, yang anak, yaitu yang dikaruniakan anak yang tunggal. Anak tunggal merupakan terjemahan dari kata Yunani monogenes yang ditemukan 9 kali dalam Perjanjian Baru, diantaranya adalah tentang Kristus. Tentang Kristus. Kristus sudah datang ke dalam dunia menjadi manusia, kata itu digunakan untuk menandai Yesus secara unik di atas semua makhluk dunia, dan surgawi disebut unik karena kalau Anda nanti membaca di dalam kitab Matius pasal 2,
bagaimana silsilah daripada Yesus. Abraham memperanakkan, Daud memperanakkan, Salomo memperanakkan, tetapi ketika itu tiba kepada Maria, tidak dipakai kata memperanakkan, tetapi melahirkan. Itu ungkapan yang berbeda. Kata memperanakkan artinya ada hubungannya antara suami dan istri. Terjadinya anak karena hubungan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi kata melahirkan yang didapat dalam diri Maria tidak ada hubungannya karena Maria dan Yusuf pada waktu itu secara legal resmi belum menjadi suami istri, walaupun kata itu beberapa hari yang lalu sudah saya katakan bahwa Maria hamil dan kemudian melahirkan itu karena karya daripada Roh Kudus. Inilah keunikannya. Dan karena karya Roh Kudus, maka dia tidak sama seperti manusia pada umumnya yang adalah keturunan daripada karya manusia, tetapi ini adalah Allah yang disebut sebagai antro dan morpe. Manusia tetapi ilahi. Tidak pernah dimiliki sebagai identitas manusia biasa, tetapi ini adalah Allah yang menjadi manusia, sehingga manusia bisa melihat, bisa mengerti seperti apa Allah itu, ya Allah itu. Bagaimana seharusnya kita menyambut panggilan atau karya karunia daripada Allah itu? Nah, Bapak Ibu sekalian, maka kita harus memilih binasa atau hidup yang kekal, neraka atau surga. Kata barang siapa, setiap orang menyingkapkan universalitas rencana penyelamatan Allah kepada dunia. Injil ditujukan kepada seluruh ciptaannya. Dan sebagaimana undangan agung terakhir dari Alkitab dikatakan, barang siapa haus, biarlah ia datang. Barang siapa mau, biarlah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Dan inilah ibu sekalian, karena Tuhan tidak ingin seorang pun binasa, tetapi supaya setiap orang itu diselamatkan. Dan inilah sesungguhnya merupakan rencana agung Allah. Dan inilah merupakan bukti daripada kasih besar Allah. Inilah merupakan sesuatu tindakan bahwa Allah tidak menginginkan seorang pun binasa masuk neraka. Karena itu diperlukan sesuatu tindakan sikap, yaitu percaya. Kata percaya adalah bentuk kata kerja present tense participle aktif yang secara harfiah berarti orang-orang yang telah percaya dan terus percaya, tidak pernah tidak percaya. Jadi Natal tidak hanya merupakan sesuatu tindakan awal. Yesus datang ke dalam dunia dan orang percaya, setelah itu dia tidak lagi percaya. Percaya harus dibuktikan dengan apa? Tindakan. Ke gereja, berdoa, baca kitab suci, ambil bagian dalam pelayanan, karena itulah merupakan sesuatu tindakan yang nyata. Ya, yang nyata. Kata Yunani percaya adalah pisteo, mengandung 3 unsur utama. Keyakinan kokoh Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Nah, Bapak Ibu, apakah Anda sungguh sudah percaya? Sudah mengenal? Sudah tahu? Sudah hidup kepada Yesus? Pertanyaan saya, kapan Anda ketemu Yesus? Bagaimana Anda mempercayai Yesus sebagai juru selamat? Di dunia ini banyak jalan, banyak cara. Tetapi Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang membawa Anda dari neraka yang seharusnya karena dosa, tetapi dipindahkan ke dalam surga
kehidupan yang kekal itu. Yang kedua, persekutuan yang menyangkal diri dan ketaatan kepada Kristus, berkata no kepadaku, tetapi yes kepada Yesus. Jadi artinya itulah merupakan penyangkalan diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Yesus di dalam kehidupan kita dari saat dalam susahnya, ya, mempercayai kepadanya secara serius, hidup dengan Dia. Kepercayaan penuh di dalam Kristus, yaitulah merupakan kehidupan keselamatan yang kekal, yang tidak dimiliki oleh siapapun di dunia ini kecuali Dia, maka ada keselamatan bersama Allah di surga di kelak kemudian hari. Nah, saudara, maka yang percaya tidak binasa. Kata binasa bertentangan dengan pernyataan penganut materialisme agama. Alkitab tidak mengajarkan bahwa orang jahat pada akhirnya akan punah. Di kelompok saksi Yehova, hanya orang terbatas yang masuk surga, yang lainnya punah, hilang, tidak ada. Tetapi tidak demikian dalam Alkitab, kata Yunani Apollyon, menghancurkan sepenuhnya. Idenya bukanlah kepunahan, tetapi kehancuran, kehilangan, bukan keberadaan, tetapi kesejahteraan, hidup terpisah dari Allah. Istilah yang lebih tepat menyiratkan untuk diserahkan kepada kesengsaraan abadi. Lautan api dan belerang disiksa siang malam sampai selama-lama, yaitu lautan api. Inilah merupakan sesuatu keberadaan bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Natal hendaknya tidak hanya merupakan awal dan bukan merupakan sesuatu keberadaan akhir, tetapi ini merupakan awal yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan Anda, hari lepas hari, apapun keadaan, situasi, kondisinya. Ini bukan merupakan dongeng, ini bukan merupakan sesuatu impian, tetapi ini kenyataan karena kitab suci sudah dipercayai oleh sebagian besar orang di dalam dunia. Apa yang dijelaskan dalam kebenaran firman-Nya itu. Tapi yang percaya hidup kekal. Kehidupan kekal dijanjikan di sini bagi mereka yang menjalani hidup dengan penuh ketaatan. Namun apakah sebenarnya kehidupannya kekal itu? Bukan sekedar hidup kekal, karena orang jahat akan hidup kekal juga. Ya. Kehidupan kekal adalah persekutuan abadi dengan Allah, beserta semua keajaiban yang menyertainya. Jadi hidup kekal sudah dimulai sekarang ini, saat ini. Ketika kita berada dalam dunia dan kita sedang berjalan menuju kepada kesempurnaan hidup yang kekal. Jadi Bapak Saudara sekalian, hidup bukan tujuan untuk sandang pangan papan, tetapi itu merupakan perjalanan di mana kita menuju kepada keabadian itu. Maka kemuliaan akan bisa dinikmati dan kita akan istirahat dalam kekekalan dengan penuh kenyamanan dan kebahagiaan yang tidak lagi ada tangis, ada sakit, ada kelaparan, kekurangan, dan sebagainya. Kita berada di langit yang baru dan bumi yang baru yang tidak ada di dalam dunia ini. Dan inilah merupakan kebenaran di Bapak yang sesungguhnya terjadi, yang sudah kita mulai ketika kita percaya kepada Tuhan. Akhirnya, ya, kita akan pergi ke surga dan hidup selamanya. Karena ini perjalanan kita. Tetapi sekarang di sini kita akan memiliki kasih-Nya. Kita harus menyadari itu. Kita akan memiliki kedamaiannya. Kita akan memiliki sukacitanya. Kita akan memiliki harapannya yang Ia bawa pada saat suasana Natal.
Ya, suasana Natal. Dan kita akan memiliki tujuannya. Karena dia yang datang dari surga akan kembali ke surga, dan kita yang percaya akan bersama-sama dia untuk hidup yang ia bawa ke dalam hati mereka yang berserah kepadanya. Penolakan akan kasih Allah membawa kita kepada keterpisahan dari Allah. Barang siapa tidak percaya akan binasa. Mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nanti kalau Bapak membaca Wahyu pasal 21 dan 22 menjelaskan bagaimana akhir daripada kehidupan itu. Ini adalah merupakan tata putih penghakiman terakhir seseorang berada di neraka atau berada di surga. Pilihan ada pada pihak Anda untuk kekekalan. Yang mana? Percaya kepada Yesus, hidup dari hari ke hari, taat, pasrah, totalitas kepadanya. Kiranya itulah surga yang akan menjadi kehidupan kita mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari berdoa. Bapa Surgawi, mengucap syukur untuk firman-Mu buat kami. Meteraikan supaya kami tidak terlena dengan keberadaan dunia yang kadang-kadang tidak sama sekali menjanjikannya. Walaupun kami memiliki segalanya, tetapi tidak memberikan jaminan. Oleh karena itu, biarlah suasana Natal mengingatkan kasih Allah yang besar, supaya kami hidup di dalam tujuan yang mulia itu. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa menyerahkan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.